Dadah dong. Dadah Bima. Kak, dadah kak, kakak. Hai, halo. Sayang, dadah dong. Hihi, Rea ini. Hah? Dadah. Iya, dadah. Oke, Bani, dadah dulu Bani. Lu jangan ngerang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini Bun Ai bisa kembali sharing sama teman-teman kegiatan harian sebagai ibu rumah tangga lewat channel Sketsa Bunda. Nah, ini adalah kegiatan di hari Selasa kemarin. Jadi Bun Ai ngawal Abang Bima. Kalau sebelumnya di tanggal 3 Bun Ai ngawal TK-nya Bun Ai. Kalau tanggal 9 Bun Ai ngawal Bima ya. Jadi ini tuh acara gabungan. Kita akan lomba-lombanya, katakan hai sambil babai-babai. Oke, kita nantikan masih bersama Karyang Pamungkas, Rojali dan juga Aurel. Adik-adiknya boleh mundur dulu sebentar. Iya, yang di depan mundur dulu sebentar ya. Oke, yang di depan mundur dulu sebentar. Nanti yang di atas kejauhan, yang duduknya di depan boleh ya. Iya, silakan. Ayo cepat. Ya, kecepatannya nggak bisa lama-lama. Iya, lomba-lombanya mau lanjut lagi nih bermain teman-teman ya. Nggak ada suaranya ya. Jadi setiap bagian kehidupan tuh wajib banget kita nikmati ya. Kalau kita jadi tim, kita all out, kita maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk rombongan. Nah, sekarang Bun Ai jadi anggota rombongan. Jadi tinggal menikmati apa yang sudah disediakan tim dari TK-nya Bima. Nah, kenapa? Karena bagi Bun Ai pribadi, nasihat bijak itu bisa keluar kalau kita pernah di posisi tersebut atau kita pernah dalam kondisi tersebut. Hal ini yang membuat Bun Ai sebagai founder TKIT Alunan Ilmu itu benar-benar mengarahkan untuk seluruh guru kalau bisa anak-anaknya jangan TK di tempat mereka ngajar, karena khawatir mereka hanya bisa memposisikan menjadi guru tapi tidak bisa memposisikan menjadi wali murid. Kalau kayak gini kan enak ya, Bun Ai tahu rasanya jadi guru digimana-gimanain misalnya, atau rasanya jadi wali murid tuh kayak gimana. Nah, ini tuh di atas ternyata asal suaranya dari sana. Jadi kayak ada operatornya. Masya Allah tabarakallah ya. Ternyata setiap konser itu penuh. Mudah-mudahan pengajian, majelis-majelis ilmu juga bisa nih penuh kayak gini. Nontonin konser lumba-lumba ini sampai nggak bisa duduk. Masya Allah tabarakallah. Karena ini tuh bareng-bareng teman-teman. Jadi bener-bener kayak apa ya bahasa Bun Ai, lombanya anak-anak TK, khususnya sih Taam gitu ya. Jadi kalau TK tuh banyak banget kan lembaganya, ada Taam, Himpaudi, ada BK Peremi, ada BK Paksi, ada juga Igra gitu. Jadi tergantung aja. Nah, ini tuh setaam, jadi lumayan rame banget. Plus ada beberapa rombongan dari SD juga. Mungkin kalau menurut Bun Ai, marketing dari si Gelanggang Samudra, bener gak sih? Ini Gelanggang Samudra kan ya, takut salah Bun Ai. Jadi mungkin marketingnya tuh emang kayak ke sekolah-sekolah atau ke perusahaan jemput bola gitu ya. Karena emang zaman sekarang tuh udah agak susah sih kalau kita ngandelin aja atau kita cuman menggunakan cara yang itu aja, nungguin orang datang. Jadi tuh susah, kita harus jemput bola. Nah, mungkin ada beberapa waktu atau ada waktu-waktu tertentu yang bisa biaya masuknya lebih murah sehingga tumpah ruah lah di hari Selasa kemarin. Nanti Bunda juga ngawal lagi di hari kalau nggak salah tanggal 20 atau 27 gitu, Bunda agak lupa. Udah berhasil belum? Udah berhasil belum? Kita nanti kesempatan satu kali lagi ya. Oh, Aurel sudah berangkat di sana. Kita nanti perhatikan bolanya Aurel, mana dia? Biasa ya, bersama dengan semuanya Aurel. Jadi kalau ada yang bilang yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal, nyatanya hewan juga berakal ya. Ketika dia dilatih instingnya jauh lebih tajam, dia bisa melebihi hewan-hewan lainnya. Sama seperti manusia, kalau kita melatih terus insting kita bakal memiliki insting yang mungkin gak orang lain miliki gitu ya. Atau mungkin kita bisa punya insting yang jauh lebih peka, jauh lebih terasa gitu kalau ada sesuatu yang berbeda. Nah, siapa yang merasa memiliki insting
budgeting jauh lebih peka? Boleh ya tulis di kolom komen. Kalau Bun Ai pribadi memang dulu diajarin waktu Bun Ai mondok, bedain antara zikir dan wirid. Kalau zikir tuh kita bebas kapan aja, tapi kalau wirid tuh kita lebih punya tujuan. Nah, kembali lagi, jadi ini di gelanggang samudra itu Bun Ai menyaksikan lumba-lumba, terus singa laut, ada mermaid juga. Pokoknya banyak banget sih pertunjukan-pertunjukan. Untuk harga makanan juga kayaknya nyesuain ya, nggak terlalu yang beda jauh signifikan tuh, nggak terlalu. Kayak misalnya es itu ada yang masih 5 ribuan, terus kayak misalnya kentang goreng itu 20 ribu. Emang sih kalau dibandingin 20 ribu dikit banget, tapi inget ya ini kan tempat wisata ya teman-teman, jadi pasti harganya beda. Tapi buat Bun Ai sih nggak terlalu yang jauh banget, kayak pop mie 15 ribu kan harganya tuh 5 ribu ya. Ya kalau bedanya 10 ribu atau 3 kalinya tuh masih oke. Tapi kan dulu-dulu kalau tempat wisata tuh bisa bedanya hampir 5 kali. Nah, gimana? Ada yang berminat ke sana? Untuk tiketnya setahu Bun Ai itu bisa dibeli secara online. Oke, jadi besoknya Bun Ai masak. Ini Bun Ai masak yang simpel aja, yaitu soto ayam. Sebenarnya simpel nggak simpel tergantung. Ada yang bilang soto ayam tuh simpel, ada yang bilang malah ribet karena banyak pernak-perniknya. Tapi bagi Bun Ai pribadi, makanan yang dari pagi ketemu sore diangetin makin enak. Ya selain sayur asem si soto ini. Ada nggak yang sama? Kalau ada yang sama setuju boleh tulis di kolom komen. Nah, kalau untuk ayamnya ini Bun Ai beli di Prima Fresh Mart. Pokoknya kalau yang nontonin channel Sketsa Bunda udah tahu ya, kalau Bun Ai itu emang rajin banget beliin ayam di Prima. Karena Bun Ai itu matanya kurang awas, jadi kayaknya kalau beli ayam di tukang ayam potong itu suka takut gitu, takut masih ada bulunya, takut masih ada apanya. Jadi kalau di Prima kan ya jauh lebih bersih. Untuk harganya sendiri ini 27.000 untuk satu ekor. Bun Ai potong 4. Kalau nggak salah 27.000 tadi ada diskon jadi sekitar 24 ribuan. Nah, untuk bumbu sotonya ini Bun Ai dapat dari temennya Bun Ai. Kalau Bun Ai pribadi untuk bikin soto biasanya bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lada, jahe, ketumbar, terus kadang kalau mau pakai kapulaga sedikit itu juga bisa, biji pala sedikit juga bisa. Tapi kalau yang nggak suka rempah mendingan menghindari hal-hal itu. Jadi kalau ngomongin bumbu dasar atau bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, kuning, sebenarnya itu lagi masak itu sama banget kayak matematika, cuma tambah kurang bagi kali. Jadi dasarnya cuma bawang merah, bawang putih, cabe, ketumbar, lada dan sebagainya. Jadi nggak terlalu bumbu yang gimana-gimana. Nah, kalau masakan luar negeri itu memang lebih cenderung kalau menurut Bun Ai lebih banyak menggunakan kayak saus-saus. Jadi tanpa ada banyak bumbu itu rasanya udah enak sendiri. Kayak teriyaki, saus teriyaki, terus kayak spaghetti, saus spaghetti, asam manis, saus asam manis. Jadi udah emang enak rasanya sendiri. Tapi karena lidahnya Bun Ai adalah tradisional, tetap aja kalau disuruh milih Bun Ai lebih senang masakan tradisional. Gimana? Teman-teman lebih senang tradisional atau internasional? Boleh tulis di kolom komen ya. Jadi ini kalau toge Bun Ai dapat dari mama, kalau bihun sisaan bikin ketoprak kemarin. Jadi Bun Ai mutusin untuk bikin soto karena emang sebagian besar bahannya tuh udah ada, plus Bun Ai punya si bumbu dari temennya Bun Ai ini. Untuk bumbu yang tadi sebenarnya udah matang, tapi kayaknya nggak afdol kalau Bun Ai nggak tumis lagi. Jadi ini Bun Ai mau tumis, terus Bun Ai masukin sereh yang digeprek bener-bener sampai hancur-hancur supaya aromatik dari serehnya itu keluar. Ditambah daun jeruk yang banyak, karena Bun Ai kalau bikin soto seneng banget daun jeruknya yang banyak. Nah, ini untuk ayamnya biasanya Bun Ai godok langsung, tapi nggak tahu Bun Ai pengen ditumis aja sedikit gitu ya, supaya nggak terlalu apa ya bahasa Depok tuh butek airnya. Sedikit tips kalau teman-teman yang mau bikin soto airnya agak keruh, itu bisa pas ngerebus ayam dibesarin apinya, jadi nanti hasil airnya tuh agak-agak keruh gitu ya, atau lebih medok. Tapi kalau mau yang smooth, yang bening, usahain apinya itu kecil supaya nanti ayamnya pas matang juga nggak kotor ya. Itu sedikit tips dari Bun Ai, sepengalaman Bun Ai sebagai ibu rumah tangga ya. Bukan master chef tapi master chop. Coba-coba terus maksudnya. Oke, jadi ini ditumis sedikit aja untuk ngilangin bau amis dari ayamnya. Habis itu langsung aja Bun Ai taruh di air mendidih. Nggak lupa dikocokin, karena apa? Hemat pangkal kayak bumbu yang belakangan-belakangan inilah yang bikin sedap. Jadi ini Bun Ai kocok-kocok ya. Karena ini sebenarnya bukan konten masak, jadi real kehidupan ibu rumah tangga yang santannya dikocok, yang bumbunya itu
dikocok juga. Pokoknya anti buang-buang bumbu. Oke, selanjutnya di sini Bun Ai ada toge, udah Bun Ai cuci. Ini mau Bun Ai rebus, bukan direbus, tapi direndam sama air panas. Sebentar aja, nanti tinggal Bun Ai sisihkan. Karena kalau toge, kenapa namanya toge? Pendek, kalau panjang namanya toga. Canda ya teman-teman. Karena kalau toge tuh jujur ya, Bun Ai lebih seneng kayak keras-keras gitu loh. Nah, kalau masak sendiri, awalnya aja sih kita kepikiran tuh kayak ribet banget. Tapi pas udah masak tuh simpel banget. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, ini habis ngerebus toge, ngerendam toge, Bun Ai langsung masak air untuk ngerendam si bihun. Sebenarnya pakai soun juga enak, tapi karena Bun Ai adanya bihun ya udah bihun. Nah, sisa air yang tadi Bun Ai rebus, ini Bun Ai masukin si cabe. Jadi Bun Ai kalau bikin sambal gitu ya, sambal bakso, sambal soto, itu bener-bener cuman cabe direbus, Bun Ai ulek, tinggal disiram deh sama kuah baksonya atau kuah sotonya. Nah, di samping ini Bun Ai seasoning ya, masukin garam, gula, kaldu, disesuaikan aja pokoknya. Nah, kalau ngomongin masakan sendiri itu pasti enak kok. Apalagi yang pemula, meskipun pakai bumbu jadi, tetap aja ada kebanggaan tersendiri pas masak. Nah, ini Bun Ai mau goreng ayamnya. Bun Ai kasih sedikit terigu supaya enggak meletup-letup plus enggak terlalu lengket. Sebenarnya kalau pakai teflon dari Go Happy sih dijamin enggak lengket ya. Cuman nggak tahu kenapa biar lebih kriuk lagi aja Bun Ai tambahin sedikit terigu di dalam minyaknya. Nah, sambil nunggu si ayamnya matang, Bun Ai siapin untuk bahan pelengkapnya ya. Jadi ada tomat, daun bawang, tadi udah juga ngerebus soun sama bihun sama toge. Kadang kalau dipikirin emang masak tuh pas beli ayam nih 25.000 kayaknya mahal gitu ya. Mendingan beli lauk matang, tapi pas beli lauk matang ternyata lebih banyak lagi habisnya. Sebagai contoh sekarang sarapan nasi uduk gitu. Satu kali sarapan 5.000, kalau dikali 4 anggota keluarga udah 20.000. Mungkin kalau kita bikin telur udah bisa dapat sekitar 10 sampai 11 telur. Ya ditambah bumbu ya. Sekarang tuh masakan sebenarnya simpel-simpel loh teman-teman, karena kita tuh banyak banget bantuan dari si bumbu-bumbu racik. Jadi kadang kalau kita bayangin antara ayam kriuk nih yang 2 potong 20.000, mending kita beli ayam kayak gini terus kita bikin soto. Jauh lebih bergizi juga, jauh juga lebih hemat. Terus pastinya kita jadi terhindar dari hal-hal yang bisa bikin over budget. Dan ibu itu paling bangga meskipun masaknya capek, lelah, kalau anaknya jadi lahap tuh bangga banget. Oke, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya buat yang selalu ngedukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe, itu adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Yang baru bergabung, ayo langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Perkenalkan, saya Bun Ai, ibu dari 4 orang anak ketiga saya sudah di surga. Ini channel kedua saya, yaitu berisikan tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga. Buat teman-teman yang tertarik dengan dunia budgeting, saya punya channel satu lagi nih, namanya Keluarga Bun Ai. Di sana ada tips hemat, cara ngatur gaji, mudah-mudahan masih relevan gitu ya sama channel kedua saya. Boleh juga kalau dua-duanya di subscribe, apalagi dibantu share ke seluruh sosial media. Wah, mudah-mudahan bisa jadi pahala jariahnya teman-teman semua. Oke, selanjutnya Bunda mau bikin si sambal. Karena kalau makan gak ada sambal tuh buat Bun Ai pribadi kayak gak enak. Bun Ai jujur ya, kalau kuah-kuah anti banget dikasih kecap yang pertama, dan harus sambal bukan saus. Bun Ai pribadi kalau misalnya saus di bakso aja tuh jarang banget, pokoknya sambal. Nah kalau kecap itu jarang banget, bahkan kalau dikasih kecap sedikit Bun Ai langsung gak nafsu gitu makannya. Kalau suami Bun Ai itu wajib banget kecap, jadi suami sama Bima itu sama harus kecap. Kalau Bun Ai sama Rafa itu sama wajib banget saus. Nah ini Bun Ai lagi nambahin air kuah sotonya ya. Jadi Bun Ai kalau bikin sambal cuman kayak cabe direbus terus langsung dikasih kuah soto. Karena kan kuah soto atau kuah baksonya sendiri udah ada bumbunya, jadi udah nggak nambahin apa-apa lagi. Rasanya juga udah mantep banget, mantul. Silakan dicoba ya teman-teman. Nah biasanya kalau masak langsung 1 ekor ayam kayak gini, besokan ya tetap makan soto, mohon maaf. Jadi Bun Ai nggak masak lagi.
Jadi masih bisa sampai besoknya. Jadi tinggal disesuaikan aja sih sama warga di rumah ya. Kalau warga di rumahnya ternyata banyak, ya berarti sekali makan. Tapi kan lumayan juga hemat. Modal dengan 30 sampai 40 ribu kita udah bisa makan sekeluarga. Kalau kita beli terus menerus, pagi beli, siang beli, sore beli, itu bisa habis 100 sampai 120 ya untuk di daerah Depok. Nah, kalau teman-teman tim apa nih yang harus masak atau selang-seling? Pokoknya jangan dibikin stres, selama nggak over budget gak ada masalah. Nah, itu untuk ayamnya bunda udah suwir-suwir, udah ada tomat, daun bawang, sambal, udah ada toge dan juga bihun. Masya Allah, tabarakallah. Makan kayak gini aja tuh udah nikmat banget, alhamdulillah. Dan itu ada sisa-sisa tulangan ayam. Bunda cemplung aja ke soto biar tambah berasa lagi untuk ayamnya. Oke teman-teman, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Soto ayam simple udah siap dinikmati di hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda share bisa menginspirasi teman-teman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.